Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada beberapa informasi yang akan gue sampaikan di video kali ini ya, dari berbagai sumber. Langsung saja nih, dimulai dari Alex Kruk yang mengabarkan Antoine Semenyo ini memiliki release clause di kontraknya bersama dengan Bournemouth. Dia telah melakukan pembicaraan dengan Manchester United sebelum menandatangani kontrak baru. Ada term yang jelas ya terkait dengan release clause yang masih dirahasiakan. Nah, ini menarik nih. Kenapa kok ada release clause? Apakah memang ada rencana Antoine Semenyo ini untuk cabut dari Bournemouth, terutama dikaitkan dengan pembicaraan yang sempat dilakukan bersama dengan Manchester United ya. Ini yang menurut gua menarik tapi agak sedikit tidak jelas, karena kabar-kabar sebelumnya mengatakan kalau Antoine Semenyo ini menjadi backup dari Mbeumo ketika ya berusaha untuk mendatangkan Mbeumo, dan pada saat itu memang ada tarik ulur. Antoine Semenyo pemain bagus, pemain berkualitas. Kalau dia dinilai sebagai opsi di bursa transfer musim panas kemarin untuk lini serang Manchester United, artinya secara karakter permainan dan mungkin juga karakter non teknis dia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manajemen Manchester United, termasuk juga oleh Ruben Amorim ya. Nah, kalau seandainya dia didatangkan ke Manchester United, ini menarik karena Antoine Semenyo bukan tipe pemain yang duduk di bangku cadangan gitu. Dia adalah tipe pemain utama, pemain starter gitu. Dan gue tidak melihat ada tempat untuk Antoine Semenyo di starting 11 yang saat ini gitu, karena ya kalau kita berbicara terkait dengan lini serang ada Mbeumo, ada Cunha tentu saja. Kalau kita berbicara terkait dengan kedalaman squad, oke, tapi apakah hal ini juga disetujui oleh sang pemain? Ini kan menarik gitu, karena dia saat ini memiliki menit bermain yang tinggi bersama dengan Bournemouth, andalan dari Bournemouth, fantastis sebenarnya pemain ini gitu. Tapi kita lihat ya akan seperti apa arahnya. Di kabar sebelumnya juga menyebutkan ya Manchester United memiliki fokus target yang berbeda nih untuk bursa transfer musim panas tahun depannya. Dari Alex Kruk masih, Brighton tidak memiliki rencana untuk menjual Carlos Baleba di bulan Januari. Pilihan opsi potensi lainnya untuk Manchester United adalah Job Bellingham. Tapi ini juga dilihat sesuatu yang sulit untuk didatangkan di tengah musim. Ya seperti gue katakan, mendatangkan pemain, apalagi pemain kunci, pemain penting, pemain vital secara permanen di tengah musim itu tidak mudah. Walaupun Manchester United menurut gue butuh, tapi sekali lagi ini juga tidak mudah. Klub-klub yang saat ini memiliki pemain-pemain yang katakanlah dikaitkan diincar oleh Manchester United, mereka juga kalau melepas mereka butuh mencari pengganti gitu. Mereka tidak ingin ada kegoyahan yang terjadi setelah pemain kuncinya misalnya ya ini cabut di tengah jalan. Nah, terkait dengan Job Bellingham ini juga menarik ya, karena apakah Job Bellingham memiliki karakter yang memang diinginkan oleh Ruben Amorim, di mana nama ini cenderung baru disebut-sebut oleh media. Saat ini dia ya walaupun dia berkebangsaan Inggris dan punya pengalaman mungkin ya ketika masih bermain di tim muda di Inggris begitu, tapi saat ini kan tidak bermain di Inggris. Jadi menurut gue, kalau gue salah tolong dikoreksi ya Sobat Football. Tapi gue sanksi sih untuk kalau memang Manchester United ingin mendapatkan pemain yang siap gitu ya untuk memberikan impact ataupun efek di musim ini dimulai dari bulan Januari. Apakah memang Job Bellingham, pemain 20 tahun yang membela klub Bundesliga semenjak tahun 2025 ini ya, catatan dari Transfermarkt kalau tidak salah, apakah nih bisa langsung ngangkat di Old Trafford? Ini menarik menurut gue. Oke. Kabar lainnya, gue ingin bergerak ke sebentar ini Casemiro ya. Ada apa dengan Casemiro? Rob Dawson dari ESPN mengatakan bahwa Manchester United tidak meniadakan kemungkinan untuk menahan Casemiro lebih panjang lagi setelah akhir musim ini.
Tapi dia harus menerima pemotongan gaji. Dan situasi saat ini ya, dia tetap akan meninggalkan klub di musim panas nanti dengan status free agent, artinya free transfer. Manchester United sendiri ingin untuk terus memotong pengeluaran gaji. Dan ini diutamakan tentu saja pemain yang gajinya tinggi, ini yang dilepas oleh klub. Nah, ini kabar yang menurut gue agak sedikit kontradiktif ya, bagaimana dikatakan bahwa Manchester United tidak menutup kemungkinan untuk menahan Casemiro setelah musim ini selesai, tapi saat ini situasinya dia tetap akan dicabut, dia tetap akan dibiarkan cabut di musim panas tahun depan nanti. Jadi ada sedikit kontradiktif. Dan apakah ada kemungkinan itu artinya Casemiro akan tetap berada di Manchester United untuk musim depan atau bahkan lebih panjang lagi? Menurut gue bukan hanya dari faktor finansial saja sih. Gue menilai Casemiro di sistemnya Ruben Amorim, kalau kita berbicara terkait dengan situasi teknis, kesulitan untuk bisa konsisten. Dan kalau kita melihat ya musim ini atau musim kemarin, bagaimana kemampuan fisik dari Casemiro dengan Liga Inggris, musim depan akan semakin sulit lagi ya. Dia usianya akan bertambah ya kan. Ada beberapa faktor tentu saja akan menurun. Sehingga gue melihat dari sisi teknis bisa dikatakan Manchester United tidak membutuhkan lagi Casemiro. Tapi dari faktor non teknis ini yang menarik, bagaimana karakter dari Casemiro, pengalamannya dia ya. Ini sebenarnya dibutuhkan oleh skuad Manchester United. Nah, dengan situasi teknis dan non teknis seperti tadi, ada faktor lain, faktor ketiga yang mungkin akan diambil juga menjadi pertimbangan oleh klub, yaitu adalah faktor finansial, di mana tadi disebutkan Casemiro ini kan bergaji yang tertinggi dan Manchester United ingin menghemat atau memotong pengeluaran gaji. Nah, dengan dua faktor awal yang tadi gue sebutkan, dari faktor teknis misalnya ya, kemampuan akan menurun, dan kemampuan dia juga saat ini bahkan tidak atau belum bisa memenuhi apa yang ingin diimplementasikan oleh tim kepelatihan misalnya di atas lapangan. Walaupun faktor non teknis di dressing room dia bagus, tapi secara keseluruhan menurut gue Casemiro akan selesai di Manchester United setelah musim ini selesai. Artinya di musim panas tahun depan ya. Masih terkait dengan Job Bellingham. Iya, sebentar. Oh, tadi sudah gue sebutkan terkait dengan Job Bellingham ya. Oke. Oh, sorry. Kembali lagi ke kabar Casemiro masih. Klub sebenarnya memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya ya 1 tahun lagi sampai dengan bulan Juni 2027. Tapi mengaktifkan klausul itu berarti Manchester United sepakat nih dengan jumlah gaji yang diterima saat ini. Yaitu sekitar berapa? 350.000 pounds per pekan. Ini angka paling tinggi. Dia sendiri memang nyaman tinggal di Manchester dengan keluarganya. Ada ketertarikan dari klub di Brazil dan juga dari Saudi Pro League, di mana dia bisa melakukan pembicaraan mulai bulan Januari ya untuk klub di luar Inggris. Nah, ini yang disebutkan oleh Rob Dawson. Menurut gue besar kemungkinan nanti akan ada berita dan juga kabar di bulan Januari mungkin ada pembicaraan mulai nih menghangat terkait dengan klub-klub yang berminat mendatangkan Casemiro. Casemiro posisi tengah, memang Manchester United butuh penguatan, dan Alex Cruz menginformasikan kalau saat ini Crystal Palace tidak dalam tekanan finansial ya, sehingga mereka harus menjual Adam Wharton, pemain yang masuk ke radar Manchester United. Dan pemain yang masuk radar Manchester United lainnya adalah Carlos Baleba. Manchester United ini sebenarnya ingin untuk mendatangkan seorang gelandang tengah di bulan Januari, tapi nampaknya akan menelan kekecewaan. Brighton tidak memiliki rencana untuk menjual Carlos Baleba,
Dan walaupun sang pemain nampaknya tidak happy saat ini ya, di Brighton, namun demikian keinginannya untuk mendorong adanya transfer ini telah diredam oleh klub. Nah, tadi disebutkan Carlos Baleba, ya dia ingin meninggalkan klub, tapi dipadamkan keinginan itu oleh Brighton. Crystal Palace tidak dalam posisi untuk menjual atau dalam posisi tertekan dari situasi finansial sehingga harus menjual pemainnya. Dalam hal ini adalah Adam Wharton. Ya, menurut gue tidak hanya terkait dengan situasi finansial, tapi ada juga hal-hal di luar itu. Misalnya Adam Wharton, dia ingin mengamankan tempatnya di tim nasional Inggris untuk Piala Dunia. Dan kalau dia berubah dari Crystal Palace ke Manchester United, dia juga harus berhitung nih, ya kan, peluangnya seperti apa, apakah dia akan bisa memenangkan tempat utama di Old Trafford dan lain-lain. Carlos Baleba pun juga demikian. Yang pertama menurut gue adalah ya dia sendiri harus menentukan ini, apakah dia memang ingin pergi dari Brighton, apakah dia memang ingin ke Manchester United. Menurut gue ya dia harus pastikan dulu itu semua gitu. Saat ini ada keadaan ya kan bahwa Carlos Baleba penampilannya menurun. Ini juga menjadi tanda tanya sebenarnya bagi gue secara ringan amatiran. Ya sebenarnya bagaimana konsistensi penampilan? Karena kalau seandainya dia ini menurunkan standar permainannya dengan harapan dia akan dilepas oleh Brighton, menurut gue ini naif ya, karena justru kalau dia bisa secara konsisten menunjukkan permainan yang bagus, walaupun dia sampaikan dia ingin keluar dari Brighton, pintu keluar, jalan keluar tuh akan terbuka dan akan mendorong dia dengan sendirinya. Menurut gue seperti itu. Apalagi ketika dia dikaitkan dengan klub-klub besar, termasuk salah satunya Manchester United ya. Menurut gue tidak perlu sampai seperti itu gitu, menurunkan standar permainan. Justru ini yang menjadi pertanyaan bagi gue. Apakah memang dia memiliki karakter yang kuat? Apakah dia memang memiliki konsistensi di penampilannya? Ini menjadi tanda tanya. Namun ya, melihat dari kabar ini, nampaknya kecil peluang bagi Manchester United untuk memiliki gelandang baru di bulan Januari nanti ya, dengan status mendatangkan secara permanen. Artinya membeli pemain, mentransfer pemain. Mungkin yang menjadi jalan tengah adalah mendatangkan pemain dengan status pinjaman. Kalau memang Manchester United butuh penguatan di lini tengah, gue melihat seperti itu. Karena kita juga tidak bisa memungkiri saat ini situasi di lini tengah Manchester United dengan Kobbie Mainoo, dengan Ugarte, mereka sedang berjuang begitu. Mereka sedang berusaha untuk memperbaiki penampilannya. Kalau seandainya Manchester United mendatangkan pemain baru dengan status permanen ya di bulan Januari, ini akan menjadi titik yang tidak nyaman bagi kedua pemain. Ya kita bisa aja secara naif berkata ya mereka harus bersaing dan segala macam, tapi kalau seandainya klub memang ingin memberikan kesempatan ya berikanlah kesempatan itu. Jangan dipotong dengan mendatangkan pemain baru. Misalnya, buat gue seperti itu. Dan kalau seandainya mendatangkan pemain baru, lebih fair dalam tanda kutip ya, terutama untuk Kobbie Mainoo dan juga Ugarte ya dengan status pinjaman. Sehingga mereka bisa diakses, mereka ingin bisa lebih dianalisa dan dilihat ya, dipantau juga. Nanti di musim panas diputuskan apakah memang oke, ternyata mereka tidak mampu, atau ya Manchester United justru tidak perlu mendatangkan gelandang secara permanen. Ini bisa saja terjadi. Kalau seandainya ada keraguan ya kalau begitu caranya Manchester United tidak akan kemana-mana, Manchester United akan begini dan begitu, ya balik lagi. Memang saat ini masih dalam tahap proses. Ekspektasi akan hasil posisi ini yang harus diatur. Ini yang bahkan harus disadari. Ketika terlalu bermimpi bahwa Manchester United ini diharapkan akan tembus berapa 3 besar, 2 besar dengan keadaan seperti ini, forget it menurut gue. Klub ini skuadnya masih butuh perbaikan yang besar, dan itu menurut gue tidak mungkin, atau katakanlah nyaris tidak mungkin dilakukan hanya dalam beberapa jendela transfer saja gitu, terutama transfer musim panas. Keharmonisan dressing room ya, ini juga harus dijaga menurut gue. Bagaimana situasi-situasi yang katakanlah yang dalam tanda kutip fair ya,
ini juga perlu gitu loh menurut gue. Tidak hanya sekedar ya yang penting bongkar squad, ganti dan segala macam. Salah langkah, justru bukannya perbaikan yang didapatkan, justru kekacauan itu yang akan hadir di squad ini. Kurang lebih seperti itu ya menanggapi kabar-kabar yang terjadi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.